Bunyi jurnalnya adalah penyaluran dana infak, debit, dan kreditnya kas infak. Situasi yang kedua yaitu apabila yang disalurkan itu dalam bentuk aset non-kas, maka yang dicatat oleh amil itu adalah sesuai dengan nilai yang tercatat pada aset tersebut. Bunyi jurnalnya adalah penyaluran dana infak, debit, dan aset non-kas infak, kredit. Situasi yang ketiga adalah penyaluran dana infak, di dalamnya itu termasuk bagian amil. Bagian dana amil akan diakui sebagai penambah dana amil. Bunyi jurnalnya adalah penyaluran dana infak, debit, dan kas infak, kredit. Kas amil di debit dan penerimaan dana amil di kredit. Kemudian situasi yang keempat itu adalah dana infak yang disalurkan melalui amil lainnya akan diakui sebagai penyaluran dan pengurang bagi dana infak. Di sini ada contoh kasus yaitu pada tanggal 23 Maret Rasis Al-Insan menyerahkan dana infak secara tunai kepada Rasis Barokah sebesar 10 juta. Dana infak tersebut akan disalurkan kepada anak-anak yatim piatu di Papua. Atas tugas tersebut, Rasis Al-Insan memberikan upah kepada Rasis Barokah sebesar 1 juta. Rasis Barokah menyalurkan dana tersebut pada tanggal 30 Maret. Maka jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut itu ada dua. Yang pertama bagi pihak Rasis Al-Insan dan juga yang kedua adalah bagi pihak Rasis Barokahnya. Untuk yang pertama dulu kita bahas adalah jurnal bagi Rasis Al-Insan. Untuk tanggal 23 Maret ada dua jurnal yang perlu dibuat. Yang pertama adalah terkait dengan penyaluran dana infaknya dan yang kedua terkait dengan untuk pembayaran upahnya. Untuk yang penyaluran dana infaknya bunyinya adalah piutang penyaluran infak, debit, dan kas infak kredit sebesar 10 juta. Kemudian untuk jurnal yang kedua adalah penggunaan dana amil dalam kurung beban infak di debit dan kas amil di kredit sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 30 Maretnya, penyaluran dana infak dalam kurung yatim piatu di debit dan di kredit adalah piutang penyaluran infak sebesar 10 juta. Kemudian untuk jurnal bagi Rasis Barokah, maka pada tanggal 23 Maret dia juga sama mencatat dua jurnal. Yang pertama terkait dengan penerimaan dana infaknya dan yang kedua terkait dengan penerimaan upah atau pendapatan upahnya. Untuk yang jurnal pertama untuk tanggal 23 Maret, bunyi jurnalnya adalah kas infak debit dan utang penyaluran infak di kredit, yaitu sebesar 10 juta. Kemudian untuk jurnal keduanya adalah kas infak di debit dan penerimaan dana amil dalam kurung pendapatan upah di kredit sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 30 Maretnya juga di jurnal yaitu utang penyaluran infak debit dan kas infak kredit yaitu sebesar 10 juta. Kemudian situasi yang kelima yaitu penyaluran dana infak sebagai piutang dana bergulir tidak mengurangi dana infak dan belum diakui sebagai penyaluran infak, namun diakui sebagai piutang penyaluran infak. Bunyinya adalah piutang bergulir dana infak, debit, dan kas infak kredit. Kemudian selanjutnya adalah laporan keuangan bagi lembaga pengelola infak sekaligus sedekah, yaitu ada 4 jenis laporan yang harus dibuat, yaitu ada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan juga laporan arus kas. Yang mana prinsipnya itu sama seperti penyusunan laporan keuangan komersial. Hanya saja mungkin terdapat beberapa komponen atau akun-akun yang berbeda. Untuk yang pertama adalah untuk laporan posisi keuangan itu berarti terdiri atas 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan saldo dana. Di mana saldo dana itu berarti menggambarkan posisi dana yang dikelola yang terdiri atas dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana sosial keagamaan lainnya. Di situ juga ditampilkan yaitu contoh laporan posisi keuangan yaitu milik Rasis Al-Insan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah laporan perubahan dana. Laporan perubahan dana itu berarti menggambarkan kinerja dana yang dikelola, yaitu penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana lainnya, itu seperti dana sosial keagamaan lainnya, dan dana APBN atau APBD jika ada. Berikut ini disajikan yaitu contoh dari laporan perubahan dana milik Rasis Al-Insan untuk periode Maret 2020. Yaitu untuk masing-masing dana, misalnya untuk dana infak penerimaannya apa saja dirinci dan juga kemudian dijumlah. Kemudian untuk penyalurannya misalnya untuk kesehatan, pendidikan, yatim piatu, amil ataupun alokasi pemanfaatan aset kelolaan, dari situ itu juga dijumlah untuk total penyalurannya. Nanti selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah penyalurannya akan menjadi surplus atau defisit. Nanti akan menambah atau mengurangi si saldo dananya, saldo awalnya maksudnya, dan nanti baru menjadi saldo akhir. Nanti saldo akhir dari dana infak dan kemudian saldo akhir dari dana amil dan juga saldo akhir dari dana lainnya itu dijumlah menjadi total saldo dana. Kemudian untuk laporan yang ketiga adalah laporan perubahan aset kelolaan. Untuk laporan perubahan aset kelolaan menggambarkan perubahan aset zakat dan aset infak atau sedekah yang dikelola oleh lembaga pengelola. Aset kelolaan ini ada yang bersifat aset rancang yaitu seperti surat berharga syariah, investasi akad tertentu dan piutang bergulir. Ada juga yang bersifat aset tidak rancang yaitu seperti bangunan, kendaraan ataupun aset tetap lainnya. Di situ juga terdapat penambahan, pengurangan, akumulasi pensiunan ataupun akumulasi penyisian, baru menjadi saldo akhir. Kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas, yang mana itu merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas lembaga selama periode tertentu
yang dikelompokkan yaitu dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi untuk tiap-tiap aktivitas itu ada kas masuk dan kas keluar, nanti jadi jumlah kas masuk atau jumlah kas keluar dari aktivitas operasi misalnya. Nanti jumlah dari kas masuk atau jumlah dari kas keluar tersebut akan menambah atau mengurangi saldo awal kas dan menjadi saldo akhir kas. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi infak. Selanjutnya untuk materi sedekah akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mengenai sedekah. Next slide. Dimulai dari pengertian. Sedekah berasal dari kata sodako yang artinya adalah benar. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Adapun pengertian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi sedekah merupakan memberikan suatu harta atau barang kepada seseorang secara sukarela dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Sedekah dapat dilakukan secara material maupun non-material. Secara material, sedekah dapat dilakukan dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Sedangkan secara non-material dapat berupa senyuman kepada orang yang kita jumpai di jalan. Dalam keseharian, sedekah dianggap memiliki arti yang sama dengan infak. Namun sedekah memiliki arti yang lebih luas daripada infak. Next slide. Manfaat sedekah. Yang pertama, sedekah tidak mengurangi harta. Jadi mengeluarkan sedekah secara fisik akan mengurangi harta. Namun Allah akan menggantikannya dengan pahala. Manfaat yang kedua, sedekah dapat menghapuskan dosa. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak. Namun manusia selalu diingatkan untuk terus bertaubat dan menghapus dosa-dosanya. Salah satu perilaku untuk menghapus dosa adalah sedekah. Sedekah di waktu lapang maupun sempit, serta dilakukan karena ikhlas, maka dapat menghapuskan dosa-dosa. Manfaat yang ketiga adalah sedekah dapat melipat gandakan pahala. Telah dijelaskan bahwa sedekah tidak mengurangi harta, justru akan menambah pahala. Berapapun sedekah yang dikeluarkan, Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah tersebut. Next slide. Dasar hukum. Hukum mengeluarkan sedekah adalah sunnah. Apabila kita tidak mengeluarkan sedekah, maka tidak apa-apa. Namun jika kita mengeluarkan sedekah, akan mendapatkan pahala. Dasar hukum sedekah telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran disebutkan pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 114, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 271, dan Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Untuk yang surat Al-Hadid, isinya adalah sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Yang hadis, isinya yaitu, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu Uwanah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abbad bin Awam, keduanya, dan Abu Malik al-Asy'a'i, dari Rabi bin Hiraish, dari Hudzaifah dalam hadis Qutaibah, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, sementara Ibnu Abu Syaiban berkata, dari Nabi SAW, beliau bersabda, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Hadis Sahih Muslim nomor 1673 Kitab Zakat. Adapun tentang peraturan sedekah yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Indonesia, pasal 28. Yang pertama, dana sedekah dapat disalurkan melalui lembaga zakat seperti Basnas maupun LAS. Kemudian, dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya distribusikan dan didaya gunakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta sesuai dengan amanah pemberi dana. Yang ketiga, dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dikelola dan dicatat secara terpisah pada pembukuannya. Next slide. Tata cara bersedekah. Yang pertama, memberikan sedekah tanpa mengungkit kembali, kemudian memberikan sedekah tanpa menyakiti hati si penerima sedekah, kemudian bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan memberikan suatu hal yang baik kepada penerima sedekah. Next slide. Syarat bagi seseorang yang akan bersedekah. Yang pertama, harta atau barang yang disedekahkan dapat dimiliki secara penuh. Kemudian apabila bersedekah dengan harta atau barang, maka kedua hal tersebut harus memiliki nilai. Yang ketiga, adanya wujud serah terima antar kedua belah pihak. Yang keempat, orang yang akan bersedekah harus memiliki harta atau barang yang akan disedekahkan. Next slide. Rukun sedekah. Orang yang mengeluarkan sedekah harus balik dan berakal. Apabila seseorang tersebut belum balik, hendaknya didampingi orang tua. Yang kedua, penerima sedekah adalah siapapun diperbolehkan, tidak ada kriteria khusus bagi penerima sedekah. Sedekah diutamakan kepada anggota keluarga, kemudian orang-orang di sekitar yang sekiranya lebih membutuhkan. Yang ketiga, serah terima dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penyerahan sedekah secara langsung dilakukan antara orang yang mengeluarkan sedekah diberikan langsung kepada penerima sedekah. Sedangkan secara tidak langsung dapat melalui lembaga sedekah dan lainnya. Yang keempat, harta atau barang yang akan disedekahkan dapat berupa harta barang, kebaikan atau lainnya. Adanya wujud dari harta dan barang yang disedekahkan merupakan dasar dari bersedekah. Next slide. Pencatatan transaksi penerimaan dana sedekah oleh lembaga pengelola. Yang pertama, kondisinya apabila dana diterima dalam bentuk kas, maka yang dicatat oleh amil adalah sesuai dengan jumlah kas tersebut. Jurnalnya, akun kas sedekah sebelah debit pada penerimaan dana sedekah sebelah kredit.
Untuk kondisi yang kedua, apabila dana diterima dalam bentuk non-kas, maka yang dicatat oleh amil ada nilai wajar aset non-kas tersebut. Jurnalnya yaitu akun aset non-kas sedekah pada debit pada penerimaan dana sedekah kredit.